BKN adalah singkatan dari Badan Kepegawaian Negara. BKN merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengatur dan mengelola kepegawaian di Indonesia, termasuk dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil. Tujuan rekrutmen calon pegawai negeri sipil adalah untuk mencari dan memilih calon pegawai yang kompeten dan berintegritas untuk mengisi kebutuhan pegawai di berbagai instansi pemerintah, dengan mendapatkan pegawai yang memiliki kompetensi dan kualitas yang dibutuhkan, serta memenuhi kebutuhan tenaga kerja di instansi pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan tentunya rekrutmen CPNS dilakukan secara transparan dan kompetitif untuk menjamin keadilan dan objektivitas dalam proses seleksi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memajukan pendidikan di Indonesia membutuhkan tenaga pendidik yang berkualitas dan berdedikasi. Maka lulusan PGSD memiliki peranan penting untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui seleksi CPNS, Kemendikbud membuka kesempatan untuk para lulusan PGSD untuk menjadi guru di sekolah dasar. Yang pertama, buka terlebih dahulu web resminya sscasn.bkn.go.id. Selanjutnya, kamu pilih menu SSCASN atau menu registrasi. Kemudian, kamu klik buat akun. Nah, di sini akan muncul form pendaftaran yang berisi tentang data dirimu yang sesuai dengan KTP. Selanjutnya, kamu membuat kata sandi. Selanjutnya, unggah dokumen pendukung seperti scan KTP, swafoto, serta dokumen pendukung lainnya. Ikuti ketentuannya. Setelah itu, klik tombol daftar dan kamu akan memverifikasi lewat email. Lalu kamu login ke akun yang sudah kamu buat. Setelah berhasil login, lengkapi data pribadi dan pendidikan di profil akun kamu. Lalu kamu memilih formasi CPNS. Di tahap ini kamu boleh memilih formasi yang kamu inginkan, asal sesuai dengan kualifikasimu. Pada tahap ini juga isi IPK sesuai dengan yang tercantum di transkrip nilai. Untuk beberapa instansi yang memiliki persyaratan STOR tes bahasa Inggris, silakan memilih jenis tes berdasarkan persyaratan instansi. Kemudian isi nama perguruan tinggi dan nama program studi. Klik selanjutnya dan unggah dokumen yang disyaratkan bermaterai wajib menggunakan materai elektronik. Setelah itu kamu dapat mengunduh kartu pendaftaran CPNS. Pada tahap ini, panitia memverifikasi data pelamar, kemudian panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Pelamar dapat melakukan sanggah, dan panitia mengumumkan hasil sanggah. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari setelah pengumuman ini diumumkan. Bagi pelamar yang lolos setelah admin instansi selesai melakukan semua tahap jawab sanggah, maka pada halaman resume pendaftaran akan tampil tombol cetak kartu peserta ujian. Kartu peserta ujian ini wajib dibawa pelamar pada saat pelaksanaan ujian. Peserta yang lulus seleksi administrasi dikirim datanya ke CAT-BKN untuk ujian seleksi kompetensi. Ujian SKD dengan CAT-BKN dilanjutkan dengan ujian SKB bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian SKD. Seleksi kompetensi dasar dengan menggunakan sistem CAT. SKD terdiri dari 3 bagian utama, yaitu TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU, tes inteligensia umum, dan TKP, tes karakteristik pribadi. Jumlah soal terdiri dari 110 butir. Datangi panitia dengan membawa KTP asli dan kartu ujian yang diprint berwarna. Panitia melakukan body checking, memastikan kamu tidak melakukan kecurangan. Nah, di sini kalian nggak boleh pakai jam tangan, perhiasan, atau bawa handphone ya. Nah, yang kayak gini jadi contoh ya teman-teman, baju rumbai-rumbai, celana jeans. Nah, teman-teman bisa lihat ketentuan berikut ini. Kemudian kalian akan diarahkan ke ruang ujian dan akan mengerjakan soal menggunakan sistem CAT. Dengan sistem ini, setiap peserta akan mendapatkan soal yang berbeda dengan peserta lainnya meskipun mejanya bersebelahan. Nah, walaupun hanya sedikit yang mengawasi, namun tersedia juga monitor CCTV yang ada di ruangan pengawas. Masing-masing peserta dapat diawasi dengan baik. SPTS yang sudah dibangun sedemikian rupa sehingga pelaksanaan seleksi ini insya Allah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Jadi jangan percaya kalau misalnya ada orang yang menawarkan kepada diri semuanya untuk bisa diangkat menjadi CPNS. Jenis ujian SKB memang berbeda-beda untuk setiap instansi. Hal ini karena SKB dirancang untuk mengukur kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi yang akan diisi di masing-masing instansi. Nah, di sini kita ambil contoh Kemendikbud. Untuk Kemendikbud ada 2 jenis ujian SKB, yaitu ujian CAT dan non-CAT. Non-CAT terdiri dari micro teaching, wawancara, tes kejiwaan dan kesehatan, serta uji kelayakan. Siapa sih yang membuat proklamasi dan siapa sih yang membacakan
Tes kejiwaan meliputi pemeriksaan psikologi untuk menilai kondisi mental dan emosional calon peserta apakah layak untuk menjadi guru. Tes kesehatan meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium untuk memastikan calon peserta memenuhi syarat kesehatan fisik untuk menjadi guru. Calon peserta akan diwawancari oleh tim penguji untuk menilai integritas, moralitas, dan kepribadian mereka. Selain itu, calon peserta akan diminta untuk mengisi kuesioner yang bertujuan untuk menilai kepribadian mereka. Kemudian, seluruh nilai seleksi kompetensi akan dikirimkan ke SSCASN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun peraturan afirmasi yang ditetapkan. Ceritakan tentang diri Anda dan mengapa Anda memilih formasi pada jabatan ini. Perkenalkan, nama saya Ciliatul Aulia, umur saya 24 tahun, dan asal saya dari Jakarta Utara. Saya adalah mahasiswa PGSD yang memiliki keterampilan dalam bidang pendidikan, terutama pada pendidikan sekolah dasar. Saya memilih formasi ini adalah karena saya ingin menjadi guru yang berdampak positif bagi para generasi muda yang ada di Indonesia. Apa cita-cita Anda sebagai PNS? Cita-cita saya sebagai PNS adalah menjadi guru yang membangun inovatif dan inspiratif, serta membangun karakter siswa yang baik. Pada tahap ini, panitia akan mengumumkan hasil seleksi kompetensi. Selanjutnya, pelamar dapat melakukan sanggah. Kemudian, panitia mengumumkan hasil sanggah. Dan yang terakhir, pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Untuk kriteria penilaian pada saat tahap administrasi yaitu kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen, kualifikasi pendidikan, dan usia sesuai. Pada saat SKD, teman-teman harus mencapai skor yang cukup. Pada tahap SKB, teman-teman harus memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan tes yang dilakukan, yaitu tes kejiwaan, kesehatan, dan juga uji kemampuan. Serta uji kelayakan juga ya, seperti tes wawancara dan juga micro teaching. Tips untuk peserta, yang pertama, sebelum seleksi kalian harus mempelajari materi SKD dan SKB secara mendalam. Yang kedua, kerjakan latihan soal SKD dan SKB sebanyak mungkin. Perbanyak latihan dan juga mengerjakan soal. Selanjutnya, persiapkan mental. Siapkan mental untuk menghadapi tekanan dan persaingan dalam seleksi. Yang terakhir, jangan lupa berdoa. Ajak kalian semua untuk segera daftar dalam seleksi CPNS dan menjadi bagian pelayanan publik yang lebih baik. Untuk informasi selanjutnya bisa hubungi kontak kami yaitu 021-809-3008 dan email kami yaitu humas_bkn.go.id. Bergabunglah dengan kami untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sekian dari kelompok 2. Jika ada masukan atau kritikan atau bahkan tambahan, bisa komen di bawah ini